Hai, jumpa lagi dengan Majoje di Majoje Channel. Halo, apa kabar kalian semua? Majoje harap kabar kalian luar biasa karena kita memasuki bulan yang penuh keceriaan, bulan yang penuh kedamaian, bulan yang penuh sukacita. Ada yang tahu bulan ini bulan apa? Iya, kita memasuki bulan Desember. Bulan Desember di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia dan membawa damai sejahtera bagi semua umatnya. Ya, di bulan Desember ini, Majoje akan menampilkan video-video yang spesial bertemakan Natal, dikemas dalam cerita-cerita inspiratif yang menarik. Jadi, buat kalian semua yang gak mau ketinggalan cerita-cerita inspiratif apa yang ditampilkan di Majoje Channel, jangan lupa subscribe Majoje Channel ya. Cerita inspiratif kali ini Majoje ambil dari blog renungan harian kita yang menyadur dari buku yang diterjemahkan oleh Eben Nubantimu. Berjudul Het Heel Jaron van Sinterklaas tot Sintermarten yang disunting oleh Marske van Rijpors dari Belanda. Cerita ini terdapat di halaman buku 61-66. Judul cerita ini adalah Tukang Arloji. Di Jerman tinggal seorang tukang arloji, namanya Herman Joseph. Dia tinggal di sebuah kamar yang sempit. Di kamar itu hanya ada sebuah bangku kerja, sebuah lemari kayu dan perkakas kerjanya, sebuah rak untuk tempat piring dan gelas, serta tempat tidur lipat di bawah bangku kerjanya. Selain puluhan arloji yang sudah dibuatnya, tidak ada barang berharga lain di kamarnya. Di jendela kaca kamar itu, Herman menaruh sebuah jam dinding paling bagus untuk menarik perhatian orang-orang yang lewat. Herman adalah seorang tukang arloji yang miskin. Pakaiannya compang-camping, tapi dia baik hati. Anak-anak di sekitar rumah menyukainya. Kalau permainan mereka rusak, Herman biasa diminta memperbaiki. Herman tidak pernah meminta 1 sen pun untuk itu. Belilah makanan yang enak dan tabunglah uang itu untuk hari Natal. Inilah jawaban yang Herman selalu berikan. Sejak dulu, penduduk kota itu biasa membawa hadiah Natal ke katedral dan meletakkannya di kaki patung Maria yang sedang memangku bayi Yesus. Setiap orang menabung supaya bisa memberikan hadiah yang paling indah pada Yesus. Orang-orang bilang kalau Yesus suka hadiah yang diberikan kepadanya, ia akan mengulurkan tangannya dari pelukan Maria untuk menerima bingkisan itu. Tentu saja ini legenda. Belum pernah terjadi bayi Yesus dalam pelukan Maria mengulurkan tangan menerima bingkisan Natal untuknya. Meskipun begitu, penduduk kota itu selalu berusaha membawa bingkisan yang paling indah. Para penulis puisi membuat syair-syair yang aduhai. Anak-anak juga tidak ketinggalan. Setiap orang berlomba memberikan yang terbaik pada Yesus di hari Natal. Siapa tahu, kata mereka, Yesus mengulurkan tangan menerima pemberian itu. Orang-orang yang tidak punya bingkisan pergi ke gereja untuk berbakti pada malam Natal sekaligus menilai bingkisan mana yang terindah. Herman, tukang arloji, adalah salah seorang yang hanya pergi untuk berbakti dan menonton. Pernah ada seorang teman mencegah Herman dan bertanya, "Kau tidak tahu malu? Tiap tahun kau tidak pernah membawa bingkisan Natal buat Yesus." Pernah satu kali, panitia Natal bertanya, "Herman, mana bingkisan Natal darimu? Orang-orang yang lebih miskin dari kau selalu saja membawa." Herman menjawab, "Tunggulah, satu ketika
saya akan membawa bingkisan. Tapi sedihnya, tukang arloji ini tidak pernah punya apa-apa untuk Yesus. Arloji yang dibuatnya dijual dengan harga murah. Kadang-kadang ia memberikan gratis pada orang-orang yang benar-benar perlu. Tapi dia punya ide. Tiap hari ia bekerja untuk bingkisan Natal itu. Tidak satu orang pun yang tahu ide itu kecuali Trude, anak perempuan tetangganya. Trude berumur 7 tahun waktu ia tahu ide Herman. Tetapi setelah Trude berumur 31 tahun, bingkisan itu belum selesai. Herman membuat sebuah jam dinding, mungkin yang paling indah dan belum pernah ada. Setiap bagian pekerjaan dikerjakan dengan hati-hati dan penuh kasih. Bingkainya, jarum-jarumnya, beratnya, dan yang lainnya diukir dengan teliti. Sudah 24 tahun Herman merangkai jam dinding itu. Masuk tahun ke-25, Herman hampir selesai. Tapi dia juga masih terus membantu memperbaiki mainan anak-anak. Perhatiannya pada hadiah Natal itu membuat dia tidak punya cukup waktu untuk buat arloji dan menjualnya. Kadang Herman tidur dengan perut kosong. Ia makin tambah kurus, tetapi jam dindingnya makin tambah cantik. Di jam dinding itu ada kandang. Maria sedang berlutut di samping palungan yang di dalamnya terbaring bayi Yesus. Di sekeliling palungan itu ada Yusuf serta 3 orang majus, gembala-gembala dan 2 orang malaikat. Kalau jam dinding itu berdering, orang-orang tadi berlutut di depan palungan Yesus dan terdengar lagu Gloria in excelsis Deo. Lihat ini, kata Herman pada Trude. Ini berarti bahwa kita harus menyembah Kristus bukan hanya pada hari Minggu atau hari raya, tetapi pada setiap hari dan setiap jam. Yesus menunggu bingkisan kita setiap detik. Jam dinding itu sudah selesai. Herman puas. Ia menaruh benda itu di jendela kaca kamarnya supaya bisa dilihat orang. Orang-orang yang lewat berdiri berjam-jam mengagumi benda itu. Mereka sudah menduga bahwa ini pasti bingkisan Natal dari Herman. Hari Natal sudah tiba. Pagi itu Herman membersihkan rumahnya. Ia mengambil pakaiannya yang paling bagus. Sambil bekerja, ia melihat jam dinding itu. Ia takut jangan-jangan ada kerusakan. Dia senang sekali, sehingga ia memberikan uang yang dia miliki kepada pengemis-pengemis yang lewat di rumahnya. Tiba-tiba ia ingat, sejak pagi dia belum sarapan. Ia segera ke pasar untuk membeli sepotong roti dengan uang terakhir yang ada padanya. Di lemarinya ada sebuah apel. Ia mau makan roti dengan apel itu. Waktu dia buka pintu, Trude masuk sambil menangis. Ada apa? Tanya Herman. Suami saya mengalami kecelakaan. Sekarang dia di rumah sakit. Uang yang kami tabung untuk beli pohon Natal dan kue harus saya pakai untuk bayar dokter. Anak-anak sudah menunggu hadiah Natal. Apalagi yang harus saya berikan untuk mereka? Herman tersenyum. Tenanglah Trude. Semua akan beres. Saya akan jual arloji saya yang masih sisa. Kita akan punya cukup uang untuk beli mainan anak-anak. Pulanglah. Herman mengambil jas dinginnya, lalu pergi ke pasar dengan 1 jam tangan yang unik. Ia tawarkan jam itu di toko arloji, tapi mereka tidak berminat. Ia pergi ke kantor gadai, tapi pegawai-pegawai bilang arloji itu kuno. Akhirnya ia pergi ke wali kota. Tuan,
Saya butuh uang untuk membeli mainan bagi beberapa anak. Tolong beli arloji ini. Pak Wali Kota tertawa. Saya mau beli arloji, tapi bukan yang ini. Saya mau jam dinding yang ada di jendela kaca rumahmu. Berapapun harganya, saya siap. Tidak mungkin, Tuan. Benda itu tidak saya jual. Apa? Bagi saya semua mungkin. Pergilah sekarang, 1 jam lagi saya akan kirim polisi untuk mengambil jam dinding itu dan kau dapat $1.000. Herman pergi sambil geleng-geleng kepala. Tidak mungkin, saya mau jual semua yang saya punya, tapi jam dinding itu tidak. Itu untuk Yesus. Waktu ia tiba dekat rumah, Trude dan anak-anaknya sudah menunggu. Mereka sedang menyanyi, merdu sekali. Baru saja Herman masuk, beberapa orang polisi sudah berdiri di depan. Mereka berteriak agar pintu dibuka. Jam dinding itu mereka ambil dan uang $1.000 diberikan kepada Herman. Tetapi Herman tidak menerima uang itu. Barang itu tidak saya jual. Ambillah uang itu, teriak Herman sedih. Orang-orang itu pergi sambil membawa jam dinding serta uang tadi. Pada waktu itu, lonceng gereja berbunyi. Jalan menuju katedral penuh dengan manusia. Tiap orang membawa bingkisan di tangan. Kali ini saya pergi dengan tangan kosong lagi, kata Herman sedih. Saya akan buat lagi satu yang lebih cantik. Herman bangkit dan pergi ke gereja. Saat itu ia melihat apel di dalam lemari. Ia tersenyum dan meraih apel itu. Inilah satu-satunya yang saya punya. Makanan yang harusnya saya makan pada hari Natal. Saya akan berikan ini kepada Yesus. Itu lebih baik daripada pergi dengan tangan kosong. Katedral penuh. Suasana bukan main semarak. Ratusan lilin menyala dan bau kemenyan terasa di mana-mana. Altar tempat patung Maria memangku Yesus penuh dengan bingkisan. Semuanya indah dan mahal. Di situ juga ada jam dinding buatan tukang arloji itu. Rupanya Pak Wali Kota mempersembahkan benda itu kepada Yesus. Herman masuk. Ia melangkah dengan kaki berat menuju ke altar dengan memegang apel. Semua mata tertuju padanya. Ia mendengar mereka mengejek makin jelas. Cih, dia memang benar-benar pelit. Jam dindingnya yang indah dia jual. Lihatlah apa yang dia bawa. Memalukan. Hati Herman sedih. Tetapi ia terus maju. Kepalanya tertunduk. Ia tidak berani memandang orang sekeliling. Matanya ditutup. Tangannya yang kiri diulurkan ke depan untuk membuka jalan. Jarak altar masih jauh. Herman tahu bahwa ia harus naik anak tangga untuk sampai ke altar. Sekarang kakinya menyentuh anak tangga pertama. Herman berhenti sebentar. Ia tidak punya tenaga lagi. Sejak pagi, dia belum makan apa-apa. Ada 7 anak tangga. Dapatkah saya sampai ke altar itu? Herman mulai menghitung. 1, 2, 3, 4. Lalu ia terantuk dan hampir terguling ke bawah. Serentak semua orang berkata, "Memalukan." Setelah mengumpulkan sisa tenaga, Herman bergerak lagi. Tangga kelima. Kedengaran suara orang mengejek. "Hau!" Herman naik setapak lagi. Tangga keenam. Omelan dan ejekan orang-orang berhenti. Sebagai gantinya, terdengar suara keheranan semua orang yang hadir. Mukjizat! Sebuah mukjizat. Hadirin seluruhnya turun dari kursi dan berlutut. Imam merapatkan tangannya dan mengucap doa. Herman, tukang arloji yang miskin ini,
menaiki anak tangga yang terakhir. Ia mengangkat wajahnya. Dengan heran, ia melihat patung bayi Yesus yang ada di pangkuan Maria sedang mengulurkan tangan untuk menerima bingkisan Natal darinya. Air mata menetes dari mata tukang arloji ini. Inilah hari Natal yang indah dalam hidupnya. Akhir cerita ini mengharukan, bukan? Majusi harap cerita ini memberikan inspirasi tersendiri bagi semua yang sudah menonton video ini. Bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan hadiah yang indah dan mahal dan juga perayaan yang meriah di hari kelahirannya. Tuhan hanya menginginkan kita menyembah Dia tidak setiap hari, tidak setiap jam, tetapi setiap detik di kehidupan kita, dan dengan ikhlas memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di masa pandemi ini, memang kita tidak bisa merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi Tuhan Yesus berharap bahwa kita tetap memberikan yang terbaik bagi Dia di setiap detik kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.